Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai segenap asatid dari Yayasan Al-Istiqomah. Saya secara pribadi mengucapkan kulon nuwun karena sudah diizinkan bersilaturahim, bisa berada di antara orang-orang saleh dan saleha, ayah bunda sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ridho Febri, saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah bareng sama rekan-rekan dari Sekolah Relawan, juga dari Warung Rakyat Banjarnegara. Bisa bersilaturahim ke sini sesuatu yang luar biasa. Karena terakhir saya ke Banjarnegara itu 2012, Bunda. Saya terakhir ke Banjarnegara tahun 2012. Waktu ada pertama kali pembuatan Rumah Tahfiz Al-Multazam di Kelampok. Waktu itu ada Syekh Ali Jaber pas launchingnya. Nah itu saya ke situ. Jadi itu terakhir dan pertama kalinya ke Banjarnegara. Dan itu udah kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau dulu itu masih sendiri, sekarang udah ada yang punya. Dulu masih sendiri, sekarang sudah sold out. Tapi kan kapasitasnya masih ada 03 ya Pak. Oh enggak, saya enggak bahas itu, aman kok Bu. Nanti saya diomelin enggak boleh kesini lagi. Nah itu cuman ini aja. Cuman intermezzo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya perjalanan ke sini langit sempat hujan. Alhamdulillah sore hari ini semoga ini adalah bentuk dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara yang sangat mulia ini yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang yang saleh dan saleha semuanya. Dan semoga duduknya kita di sini bermajelis dengan majelisnya orang-orang saleh dahulu, para nabi dan rasul dahulu, bisa semakin menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ilmu yang didapatkan, setiap ilmu yang Allah curah limpahkan buat kita semuanya, semoga bisa menjadikan diri kita sosok yang jauh lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita semuanya, sosok yang sangat merindukan kita sebagai saudaranya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku merindukan saudara-saudaraku, dan itu ulama sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya merindukan kita sebagai saudaranya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanti kita di telaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanti kita di telaganya, menanti kedatangan kita untuk meminum air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekali kita minum kita tak akan pernah dahaga sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Nggak akan pernah ngerasa haus lagi selama-lamanya. Dan itu saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menanti kedatangan kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam menjaga setiap syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita? Termasuk
dalam hal rumah tangga, dalam hal kehidupan menjadi seorang suami dan kehidupan menjadi seorang istri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling terbaik terhadap keluarganya di antara kalian. Hadis ini adalah sebuah indikator, ayah bunda sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan stempel bahwa kalau mau belajar tentang bagaimana pengelolaan dalam rumah tangga, maka contohlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Kira-kira apa bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bunda sekalian, apa bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Ayah sekalian, menjauhi larangannya Rasulullah sallallahu, larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, itu betul semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Ada lagi? Hanya sebatas itu? Sekarang saya mau tanya, dari mana kita bisa tahu bahwa bersalawat kepada Nabi, menjaga sunnah-sunnahnya, itu adalah bukti cinta kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kira-kira? Ayah bunda sekalian, saya ulangi pertanyaannya. Dari mana kita bisa tahu bahwa memperbanyak membaca salawat, bahwa menjaga sunnah-sunnahnya itu adalah bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kira-kira? Hah? Dari mana? Dalam dari taklim atau dari belajar? Dari belajar. Betul, tapi kurang tepat. Ada? Dari Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa? Loh, tanggung jawab kan? Iya, bilang Quran katanya kan? Tak tanya surat berapa, ayat berapa. Kira-kira dari mana? Singkat aja, saya sampai jam berapa kira-kira? Menjelang maghrib. Sampai maghrib. Oke. Dari kita mempelajari sirah manusia paling mulia ini, bunda, ada yang sudah menghatamkan sirahnya Nabawiyah, sirah Nabawiyah? Ada? Ada yang sudah menghatamkan baca sirah Nabawiyah? Kita cinta suami apa cinta Nabi? Cinta suami apa cinta Nabi? Oh, nggak bisa. Loh, Umar aja ketika dikatakan begini, wahai Umar, sebesar apa cintamu kepadaku? Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku mencintai keluargaku. Apa kata Umar? Imanmu masih separuh. Nah, kita kan cinta, saya tanya cinta suami apa cinta Nabi? Dua-duanya. Berarti imannya masih separuh. Coba sekarang saya mau tanya, cinta suami apa cinta Nabi? Cinta suami apa cinta Nabi? Nabi. Iya. Emang kenal? Ada bohong berarti cintanya. Loh, gimana kita mau bisa cinta kenal aja enggak? Saya mau contohin. Dulu, ini ada suaminya di sini kan Ibu ya? Kenalan dulu enggak sebelum cintanya datang? Atau cinta datang dulu baru kenalan? Kenalan dulu kan? Kenalan, cari latar belakang kehidupannya dari bapak-bapak nih. Ya kan? Keluarganya seperti apa? Pendidikannya bagaimana? Hubungan dengan lingkungannya seperti apa? Apa yang disuka dan apa yang enggak disuka? Begitu juga para ayahnya. Ketika sebelum datang cinta kepada para istri, kan cari tahu dulu latar belakang kehidupannya. Sehingga muncul satu kata yang namanya simpati. Dari simpati itu
baru berproses menjadi rasa apa? Cinta kepada si perempuan atau si laki-lakinya. Nah sekarang kita katanya ngakunya cinta Nabi. Saya tanya, kenal? Enggak lah. Bohong berarti kita kan. Terus nanti, nih coba pejamkan mata. Anggap saat ini kita berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Terus Nabi bilang begini, apa buktinya engkau adalah umatku? Sudah berapa juz Al-Quran yang kau hafal? Sudah berapa banyak hadis yang kau pelajari? Mau jawab apa Bunda? Song Hye Kyo, Song Joong Ki, atau drama Korea? Gak bakalan kepake. Gak bakalan. Bukti cinta yang sebetulnya dari kita yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari kisah manusia paling mulia ini, sehingga begitu kenal, begitu cinta sama Nabi, nanti sunnah-sunnahnya terjaga. Setiap hari akan selalu bersalawat. Kenapa? Karena matur sun. Jazakallahu khairan kasih, Masya Allah. Ini rizki tanpa hisab. Nanti datang buah sama kuehnya. Nggak bercanda, jangan dibawa ke sini. Karena kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kita nggak ketemu Nabi, jadi nggak bisa tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu hidup itu seperti apa. Maka cara agar kita bisa mengenali sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dengan mempelajari kisah manusia paling mulia di alam semesta ini. Sehingga nanti muncul rasa cinta kita kepada Nabi. Cinta itulah yang menjaga dan mengantarkan kita untuk selalu menjaga sunnah-sunnahnya dan setiap hari selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, bukankah orang yang mengaku cinta kepada seseorang senang untuk menyebut-nyebut nama orang yang dicintai? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya sama Bunda, berapa kali sehari sholawat di luar sholat? Mana yang lebih sering dibaca? Sholawatkah atau WhatsApp dan Instagram? Saya mau tanya, WhatsApp sama Instagram itu bisa ngasih syafaat kita nggak di hari akhir? Loh, kita berpikir cerdas dong, ya, tentang sesuatu yang sifatnya gaib yang namanya akhirat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat pemutus kenikmatan yang namanya kematian. Berarti kesimpulan secara keseluruhan, cintanya kita sama Nabi dusta. Betul? Betul? Nggak mau ngaku juga karena takut. Tapi betul, nyatanya kita nggak kenal Nabi. Berarti kan cinta kita masih sekedar ngaku. Emang nanti diaku sama umatnya Nabi? Sama Rasulullah SAW sebagai umatnya? Belum tentu. Karena kita nggak mau mengenal sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti tolong di rumah tahfiz ini juga dongengkan kepada anak-anak kita tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Ada kitabnya? Ada. Nanti tolong didongengkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Orang tuanya juga nggak kenal Nabi, gimana mau dongengin? Jadi tolong ustadz-ustadznya dongengkan kepada anak-anaknya. Plus orang tuanya, ini PR dan amanah dari saya, tolong pelajari sirah nabawiyah. Kalau nggak belajar, nanti ketemu saya di hadapan Allah. Kan itu PR, amanah dari saya. Iya kan? Nah, saya kasih PR, saya kasih amanah, tolong pelajari kisah manusia paling mulia ini lewat sirah nabawiyah. Kalau nggak punya bukunya, handphonenya Android kan rata-rata ya, tinggal di download di apps di Play Store, ketik sirah Nabi, keluar nanti yang gratisnya. Jadi Nabi sampai mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Gimana kita bisa membentuk rumah tangga yang ayah menjadi sosok qawwamah
Bunda menjadi seorang ratu yang salehah kalau ternyata kita nggak pernah cari tahu tentang bagaimana dulu Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Bagi kita para suami, nggak mau ngajarin istrinya tentang sirah nabawiyah, dosa. Sesibuk apa sih Pak kita dibandingin Nabi? Nabi itu kan sosok pribadi, ya. Seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, seorang tetangga, seorang murabi, seorang pemimpin sebuah peradaban. Sibuk mana sama kita, Pak? Sibuk mana coba? Sibuk mana sama kita, Bunda? Tolong ingatkan para suaminya. Karena tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada di pundak-pundak para suami yang taat dan takut kepada Allah. Kalau sekedar taat kepada Allah tapi nggak takut, banyak. Banjarnegara ada lapas nggak Pak? Ada penjara. Nah itu orang-orang yang taat sama Allah. Sholat mereka sholat. Ramadan puasa nggak? Puasa. Sedekah nggak mereka? Oh apalagi mau pilkada, mau pemilihan lurah, pemilihan camat dan lain sebagainya. Sedekah mereka. Sedekah ada maunya. Taat mereka sama Allah, taat. Tapi apakah mereka takut sama Allah? Belum tentu. Maka jadilah kita seorang suami-suami yang taat plus takut kepada Allah. Kenapa? Karena selalu ditatap dan diperhatikan oleh Allah selama 24 jam non stop. Saya mau tanya sama ayah bunda sekalian, kenapa kualitas iman kita beda dengan orang-orang saleh dahulu, dengan generasi terbaik dahulu, dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan generasi yang disebutkan sebagai generasi terbaik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman setelahnya. Kenapa kira-kira Bunda? Kualitas iman kita kok beda sama mereka? Bukankah Allah yang disembahnya sama? Masih sama? Betul? Bukankah kitab suci yang dijadikan pedoman hidupnya masih sama? Dan gak ada modifikasi seperti yang disebutkan oleh seorang pendeta tersebut? Gak pernah berubah, satu huruf pun, satu tanda baca pun gak pernah berubah. Bukankah Nabi yang menjadi teladannya juga masih sama? Betul? Terus kenapa kualitas iman kita beda sama mereka? Kenapa Pak kira-kira Pak? Kenapa Bunda? Mereka langsung dididik oleh Nabi. Kenapa kita nggak cari guru? Guru yang hanif, guru yang mempelajari sirah nabawiyah, guru yang mengamalkan amalan sunnahnya Nabi. Karena mereka ulama adalah penerus para Nabi. Berarti kita bisa tersambung sampai Nabi, pendidikannya lewat guru yang punya sanad jelas. Simple. Sesimpel itu kok. Nah pertanyaannya adalah, kita sudah punya guru, ya, gurunya mungkin seadanya. Terus kenapa kok kualitas keimanan kita beda? Dari jawaban pertanyaan ini Bunda, itu nanti akan bisa mencairkan banyak hal. Dan saya akan kasihkan contohnya. Kenapa kira-kira? Ini pertanyaan yang sama yang saya tanyakan tadi di Majenang. Majenang ke sini 4 jam. Jadi nggak bakalan ada bocoran. Kenapa? Ini mukanya pada tegang. Muka Ridho menakutkan. Apa pertanyaannya bikin berasa ditabokin? Berasa bikin mikir. Kula nuwun ayah bunda sekalian, mohon maaf nyuwun sepurone nggih. Ridho cuman berusaha untuk kita berpikir secara cerdas. Ini belum hisabnya Allah loh, yang jauh lebih teliti, jauh lebih detail, dan Allah jauh lebih tahu tentang diri kita. Saya tidak tahu ayah bunda seperti apa. Saya hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus diri kita. Makanya saya tanyakan, apa yang bikin beda? Kenapa kok kualitas keimanan kita beda dengan mereka? Karena nanti akan saya turunkan sebuah konsep dari jawaban ini. Kenapa kira-kira ya? Bapak-bapak,
Lah kalau rapat biasanya suka ngomong, kok di sini malah pada diem loh. Kenapa Ustaz? Saya tunjuk jadinya akhirnya. Kenapa Ustaz? Kira-kira kenapa bisa beda kualitas iman kita sama mereka? Karena pemahamannya, lo kan Islamnya sama, lo apa yang dipahaminya beda? Dalam ketemu langsung Nabi, oke. Itu nggak jadi alasan. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, bisa kita cari seorang guru yang hanif, yang lurus antara apa yang diucapkan dengan yang di hati dengan apa yang dilakukan. Itu sosok guru yang hanif. Dia sangat wara', dia sangat menjaga dirinya. Dia tidak menyentuh yang haram, dia tidak menyentuh yang bukan miliknya. Dia selalu menjaga wudu kemanapun dia pergi. Terpancar dari wajahnya sisi ketenangan dari ruhnya dia. Bukankah itu gambaran miniatur dari copy paste-nya Nabi SAW? Karena apa? Karena menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya posibilitas diri kita untuk bukan menyamai tapi mendekati itu bisa. Lah terus kenapa bedanya sekarang jomplang? Gitu. Baliknya lagi pertanyaannya, kenapa kok beda? Saya belum puas jawabannya. Karena kenapa saya bertanya begini? Demi Allah, saya bukan underestimate atau merendahkan ayah bunda sekalian, bukan. Saya hanya ingin tahu sejauh mana pemahaman kita tentang Islam. Karena kebanyakan dari kita itu hanya bangga sebagai seorang muslim, tapi Islamnya Islam keturunan. Iya apa ya? Ngaku Islam kita kan. Terus ditanya, kenapa kamu Islam? Oh, bapak sama mamaku yo Islam. Tuh, Islam itu bunda bisa diterima dengan akal dan bisa dibuktikan dengan dalil. Agama yang lain tidak ada. Makanya stempel inna dina indallahi Islam harus kita buktikan. Nah, sebelum saya turunkan nanti pertanyaan ini tolong dijawab, agak horor ya. Kenapa kualitas iman kita beda sama mereka? Sah? Sudah dijamin sama Nabi, dijamin beda, pasti beda. Dalam? Oh, karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang awal masuk Islam dan dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Bukan itu semuanya jawabannya. Saya ke pinggir kan, saya lebih senang berdiri. Jawabannya, kenapa kualitas iman kita beda? Karena kita nggak pernah bikin peta kehidupan. Pernah bikin peta kehidupan, Pak? Saya akan turunkan sebuah konsep sederhana dalam rumah tangga. Ini menjadi peta nanti kita menjalani kehidupan rumah tangga kita berdasarkan Al-Quran. Tapi peta yang saya buatkan, itu saya buat sesederhana mungkin, biar nggak terlalu jelimet nantinya. Rumah tangga. Saya minta kepada ayah bunda yang hafal Quran, kalau ada yang saya tulis salah, tolong koreksi ya. Bismillah. Pertama, ini contoh peta kehidupan. Saya mulai dari seorang ibu yang sedang hamil anak. Kan nggak mungkin hamil yang lain ya. Hamil anak, ada di dalam kandungannya. Dan ketika bayi itu masih di dalam kandungan, ternyata ada peta di dalam Al-Quran yang mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu dan bapak ketika istrinya sedang mengandung. Tahap kandungan. Di dalam kandungan, apa yang harus dilakukan? Bisa dibuka di Quran surat ketiga ayat 35 sampai 37. Kemudian anaknya lahir. Apa yang harus diajarkan? Quran surat ke-31 ayat 12 sampai ayat ke-20. 3 pondasinya, akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik. Terus begitu anaknya menemukan fitrah cintanya, bagaimana seharusnya orang tua
bimbing, menemani ketika anak laki-laki dan anak perempuannya yang dia lahir dididik dengan 3 pola ini, kemudian dia tumbuh menjadi sosok yang saleh dan soleha, kemudian mereka menemukan fitrah cintanya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Buka di Quran surat ke-49 ayat ke-13, yaitu ta'aruf. Dengan menggunakan kata lita'arafu, saling mengenal, saling cari tahu. Kemudian kriterianya seperti apa yang diinginkan oleh Islam? Oke, kita ambil rujukannya dulu, hadis Nabi. 4, Nabi memberikan gambaran kriteria. Yang pertama, karena harta. Kedua, karena rupa. Yang ketiga, karena nasab, keturunannya. Yang keempat, karena agama. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya kalian akan bahagia. Oke, spesifikasinya kayak gimana sih yang agamanya itu? Ada di dalam Quran. Surat ke-24 An-Nur ayat ke-30 untuk laki-laki, ayat ke-31 untuk perempuan. Simple, saya ambil satu aja, enggak usah banyak-banyak Bunda. Lalu kemudian ada enggak perintah pernikahan dalam rumah tangga? Ada perintahnya. Quran surat ke-24 ayat ke-32. Apa janji Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, kata Allah, kalau mereka miskin, aku yang akan cukupkan dengan karuniaku. Allah kasih apa? Kasih perintah yang namanya syariat, plus Allah jaminkan sebuah janji yang mustahil Allah akan ingkari. Apa? Kalau kita miskin, Allah akan cukupkan. Ada orang yang menikah makin miskin dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, saya belum pernah ngelihat, kecuali mereka adalah ahli maksiat. Kemudian selanjutnya perintahnya tentang tujuan rumah tangga. Ada di Quran surat ke-30 ayat ke-21 yang sering nempel di surat undangan. Surat undangan. Nanti saya bahas satu persatu. Saya tuliskan dulu. Kemudian begitu tujuannya sudah muncul, maka mereka menjadi seorang suami dan istri. Maka saya turunkan yang selanjutnya tentang tugas suami dan tugas istri. Ada di dalam Quran? Ada. Buka di Quran surat ke-4 ayat 34. Tugas suami, saya tulis di bawah. Tugas suami, 1, menjadi qawam. 2, cari nafkah. Tugas istri, 1, fasolihatu, jadi wanita yang salihah. Qanitatu, dia bisa taat kepada Allah kepada suaminya dalam hal kebaikan. Hafizatul lil ghaib, dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ini peta kehidupan, peta konsep sederhana. Oke. Tentang menjadi qawam, apa aja? Quran surat ke-25 ayat ke-74. 2. Quran surat ke-50 surat ke-66 ayat 6. Ketiga, Quran surat ke-52 ayat ke-21. Turunannya yaitu Quran surat ke-20 ayat 132. Lalu selanjutnya Quran surat turunannya selanjutnya Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Pernah Pak bikin konsep kehidupan tentang rumah tangga seperti ini? Iya kan? Betul enggak Bunda? Pernah enggak berdiskusi dengan suami di rumah tentang konsep seperti ini berdasarkan Quran? Pernah enggak? Pernah enggak nanya tentang visi akhirat dari suami kita itu apa?
Itu PR besar berarti. Kita nggak usah ngomongin tentang tentang parenting yang lebih spesifik, ngerawat anak, ngedidik anak harus bagaimana dan sebagainya. Benerin dulu peran kita sebagai seorang suami, benerin dulu peran kita menjadi seorang istri, anak akan ikut di belakangnya nanti. Demi Allah, anak akan ikut nanti di belakangnya. Saya coba untuk mendeskripsikan satu demi satu. Ketika seorang istri mengandung, ada konsepnya di dalam Quran yang harus dilakukan, ada. Dari ayat 35 sampai ayat 37 ini salah satunya rencanakan. Bukan cuma rencanakan jumlah anaknya Bunda, ayah sekalian, tapi rencanakan nih anak bakal jadi apa nantinya. Kebayang anak-anak kita tadi baca surat An-Naba, ya. Adiknya mereka atau kakaknya mereka ternyata jadi ahli hadis. Adiknya lagi mereka jadi ahli fikih. Duduk kita di antara mereka karena kita mau khutbah Jumat, membahas tentang sebuah tema, kita panggil kakaknya dulu, minta diturunkan ayat-ayatnya. Kita panggil adiknya dulu, kita minta dikeluarkan hadis-hadisnya. Baru kita bahas tentang fikihnya dengan adik yang paling bungsu. Itu surga di rumah itu Pak. Surga di rumah, surga yang kecil di dalam rumah tangga kita. Rencanakan mau bukan cuman mau berapa anak kita, tapi rencanakan akan jadi apa anak-anak kita nanti. Karena apa? Aset terbaik bagi orang tua itu bukan mobil mewah. Mobil juga rata-rata nyicil. Apa yang mau dibanggain? Masih nyicil, besok lusa mati, mau jawab apa sama Allah? Betul kan? Iya enggak? Kan kita dalihnya di luaran, bukan di sini, di luaran. Berdalih bahwa kalau nggak nyicil nggak punya. Iya kan? Lah tiba-tiba jalan cicilan 1 tahun, mati, selesai cicilannya. Tapi urusan sama Allah belum selesai. Betul apa benar? Kita berpikir rasional Pak. Karena Islam itu tidak mempersulit. Yang bikin kita sulit adalah gaya hidup. Dan kebanyakan gaya. Isi simpel ini loh konsep rumah tangga. Surat Ali Imran ayat 35 sampai ayat 37 ini adalah kisah seorang wanita yang sangat mulia dan suci yang namanya Sayyidatina Maryam binti Imran. Saat Maryam lahir, di mana? Dikemanakan, dititipkan? Ketika ayahnya yaitu Imran sudah meninggal kepada Zakaria alaihi salam. Maka setelah merencanakan akan seperti apa anak-anak kita nanti, begitu lahir jangan salah tempat untuk mereka belajar. Jangan salah tempat untuk mereka belajar, tapi pilihkan tempat terbaik untuk mereka belajar. Dengan kurikulum seminimal-minimalnya. Tempat belajarnya itu ngajarin iman sebelum ilmu, adab sebelum iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Kenapa? Banyak orang yang faham dan hafal Quran tapi adabnya berantakan. Banyak orang yang hafal dan tahu Quran tapi imannya acak-acakan. Itu yang terjadi sekarang, Mbak. Yang dicari adalah popularitas. Yang dicari adalah glamoritas, sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Jadi selebgram, followernya ratusan ribu, terima endorse. Loh. Cari bayaran, cari materi, cari uang dari situ dan lain sebagainya. Cari dunia dan menjadikan apa yang ada di hatinya, hafalan Quran sebagai barterannya dengan dunia dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Lalu saya singkat, apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita? Konsepnya 3. Ini yang dibawa oleh Nabi. Kesempurnaan akidah, kesempurnaan ibadah, dan kesempurnaan akhlak. Ini adalah metode pengajaran yang dulu dilakukan oleh seseorang yang dia bukan Nabi, tapi namanya ada di dalam Al-Quran. Yang namanya Luqmanul Hakim. Dari ayat 12 sampai ayat ke-20.
Dengan diawali dengan la tusyriku billah. Jangan syirik nak sama Allah. Jangan syirik. Ketika anak kita, Pak, pingin beli tas, jangan bilang, nak sebentar ya, Bapak belum punya uangnya. Jangan, tapi ajarkan, nak, yuk kita sama-sama minta sama Allah yang Maha Kaya. Biar kakak, biar adik bisa diberikan tas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bilang Bapak belum punya uang, nanti dia akan di alam bawah sadar dia akan menempel bahwa segala sesuatu itu ada tolak ukurnya adalah uang. Tapi ajarkan tentang akidah yang benar, sehingga nanti ketika akidahnya ini benar, Quran surat kedua ayat 133 ini akan hidup. Surat Al-Baqarah ayat 133 itu dialognya Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Jadi kita sebagai seorang ayah, besok lusa kita mati, kalau sudah menanamkan nilai-nilai iman di dalam jiwa mereka, kita nggak akan khawatir mereka akan jadi apa. Karena apa? Imannya sudah tumbuh di dalam jiwanya mereka. Tapi kalau kita ternyata selama hidup nggak pernah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam jiwa mereka, jangan harap mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ada, mereka adalah anak-anak yang munafik. Kenapa? Mereka hanya mau melakukan amal soleh karena takut, karena ada bapaknya di rumah. Ketika bapaknya tidak ada, sholat enggak mereka? Rata-rata enggak. Atau mereka bergaul dengan teman-temannya di luaran sana. Ibadahkah mereka? Belum tentu. Maka hidupkan itu. Tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Lewat apa? Lewat yang namanya dialog iman. Karena ayat ini mengajarkan tentang dialog iman. Kan redaksi ayatnya ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kan itu dialog iman. Yang lainnya Ridho tidak akan bahas. Ridho akan terus turun ke bawah, fokus pada bagian bawah di sisa waktunya. Kemudian ketika mereka bertemu dengan fitrahnya, jalannya adalah ta'aruf. Jangan pacaran, benda. Ini lucunya kita begini. Ini bukan di sini, di luaran sana. Orang tua kita sebagai orang tua suka ngerasa gengsi dan malu kalau hajatan anaknya itu biasa-biasa aja. Betul? Kebanyakan kita, ya, ketika mau menikahkan anaknya, hajatannya biasa-biasa aja itu sering ngerasa malu, bunda. Tapi kita nggak pernah ngerasa malu dan menyayangkan ketika anak-anak perempuan kita dipegang dan disentuh sama laki-laki yang belum tentu jadi mahramnya. Secara gratis lagi. Kan yang terjadi di luar begitu. Nggak mau kalau cuman uang uang maharnya cuman sekian. Padahal mereka anak-anaknya udah pacaran tahunan, udah kayak cicilan, tapi nggak lunas-lunas. Dipegang, naik motor boncengan, ya kan? Sering telepon-teleponan dan bahkan video call dan bahkan melakukan hal yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Secara gratis, giliran mau dinikahin, standarnya tinggi. Itu kita orang tua. Bukan di sini, tapi di luaran sana. Itu yang terjadi. Maka Islam memberikan sebuah syariat yang namanya ta'aruf. Bagaimana caranya? Itu ada materinya tersendiri. Kemudian ciri-cirinya agar mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha untuk anak-anak kita, Nabi mengisyaratkan tentang agamanya yang baik. Spesifikasinya ada di dalam Quran surat ke-24, salah satunya ayat 30 dan ayat 31. Apa yang dipanggil oleh Allah? Kulil mu'minin. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Apa perintah Allah? Tundukkan pandangan kalian.
Jadi nanti bunda yang punya anak perempuan, ayah yang punya anak perempuan, kriteria utama buat calon mantunya nanti adalah lelaki yang beriman dan mereka jago dan hebat dalam upaya menundukkan pandangannya. Kenapa yang disebutkan oleh Allah permintaan untuk menundukkan pandangan? Karena laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangan, mustahil hatinya bisa istiqomah. Saya ulangi, laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangan, maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Sedangkan di dalam hati itu tempat bersemayamnya keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketaatan kita pun akan biasa-biasa saja kalau kita nggak istiqomah hatinya. Kenapa menundukkan pandangan? Karena segala macam kemaksiatan yang terjadi dari laki-laki maupun perempuan itu berawal dari kekaguman yang muncul dari pandangan mata. Kalau bagi laki-laki, secara psikologinya begini bunda, dari mata langsung nempel di akal. Akhirnya apa? Berimajinasi dia. Habis itu apa? Muncul rasa ketertarikan, muncul rasa penasaran. Setan nggak pernah nyuruh kita, kamu sama dia zina gi, nggak. Tapi setan akan memberikan dan membukakan jalan-jalannya. Diizinkan oleh Allah, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti langkah-langkah setan. Berkenalan, kalau di level para orang tua ini nggak akan melewati fase ini. Tapi beda ceritanya kalau ternyata rumah tangganya agak sedikit panas, sering konflik. Salah satu di antara keduanya berkomunikasi lagi dengan teman-teman di masa lalu, apalagi lawan jenis. Itu yang sangat berbahaya. Makanya yang Allah perintahkan adalah tundukkan pandangannya. Ayat kedua, ayat ketiga satunya dengan redaksi yang sama, tundukkan pandangan, pelihara kehormatan, jaga kemaluan. Tapi bagi yang para perempuannya, ayatnya lebih panjang. Dideskripsikan tentang mahram. Kenapa? Karena yang disebutkan di ayat 31 inilah yang berhak atas aurat dari seorang perempuan. Bukan laki-laki yang belum tentu menjadi suaminya. Sampai spesifik begitu loh Pak. Islam itu memberikan aturannya buat kita. Dan kita sayangnya baca sekedar baca lewat. Kayak kita lagi nyetir naik mobil, tiba-tiba ada pelang penunjuk arah. Kalau ngelihatnya cuma sekilas, kan kita jadi nggak tahu mau belok ke kanan, ke kiri atau justru bablas lurus. Ya kan? Tapi harus betul-betul dilihat dengan teliti dan dipastikan seandainya kita mau belok ke kiri, arahnya adalah ke kiri. Itu juga Al-Quran begitu. Isyarat-isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Cuman terkadang kita bacanya hanya sekedar selintas lalu. Lalu selanjutnya tentang perintah menikah tadi saya sudah sebutkan di surat ke-24 An-Nur ayat ke-32. Janjinya juga sudah Allah berikan. Lalu tujuan dari pernikahan. Pernikahan itu ayatnya diawali dengan kata wamin ayatihi. Betul? Udah dicek? Udah dibuka mushafnya? Belum? Nanti di rumah silakan. Diawali dengan ayat wamin ayatihi. Ada kata ayat. Ulama sepakat yang namanya ayat itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan ayat dalam dua. Satu yang tertulis berupa Al-Quran. Kedua ayat kehidupan. Dan pernikahan masuk pada ayat kedua, yaitu ayat kehidupan. Sehingga pernikahan seharusnya menjadi jalan paling dekat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple. Dapat rumusnya, perhatikan ya Pak. Sehingga karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan yang namanya litaskunu ilaiha. Apa litaskunu ilaiha? Saling cenderung satu sama lain, saling merasa cukup dengan adanya pasangan di rumah, saling tertambat hatinya, saling bersyukur adanya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka saling bersinergi, saling menguatkan
untuk terus mendekatkan ruh-ruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan litaskunu ilaiha sebagai pengikatnya. Dan kemudian buahnya sakinah, mawadah dan rohmah. Maka ada kaidah terbalik. Kalau rumah tangganya nggak sakinah, mawadah, warohmah, sering ribut-ribut terus, sering berselisih pendapat, sering salah paham dan lain sebagainya, maka itu tanda bahwa di rumah tangga itu tidak saling litaskunu ilaiha. Kenapa tidak saling litaskunu ilaiha? Bisa jadi tidak saling mengajak dan mengikat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu Kak Bunda. Jadi kalau masih sering ribut sama suami kerjaannya ngomel-ngomel mulu, itu kan. Nah, itu indikator bahwa kita, rumah tangga kita sedang tidak baik-baik saja. Maka evaluasi yang paling mudah adalah, oh iya betul, kami sedang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu Bunda dan ayah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman pelaksanaannya yang repot. Pelaksanaannya yang susah, pelaksanaannya yang butuh perjuangan. Iya, karena setan selalu mengawal kita kemanapun kita pergi, tujuannya untuk menggelincirkan dan menyesatkan kita. Apalagi yang namanya pernikahan, hadiah terbesar dari iblis kepada anak buahnya adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan bisa dicerai-beraikan oleh mereka. Itu hadiah tertinggi, apresiasi tertinggi dari iblis kepada para bawahannya. Nah, maka yang selanjutnya adalah saya akan ngebahas tentang bagaimana sosok ayah qawamah dan bunda salehah berdasarkan Al-Quran. Saya mengutip sebuah ayat, surat keempat ayat 34, surat An-Nisa. Allah berfirman, ar-rijalu qawamuna 'alan nisa. Di depan kata ar-rijal itu tidak ada kata atau huruf apapun. Artinya Allah langsung menunjuk kepada kita sebagai seorang laki-laki, hei kalian laki-laki jadilah qawam di dalam rumah tangga. Pertanyaan saya, apa arti qawam Pak? Pemimpin. Apa arti qawam Bunda? Kepala keluarga. Sama pemimpin apa bedanya? Oh sama. Sama imam apa bedanya? Imam keluarga. Sama semuanya. Imam bahasa Arab, pemimpin bahasa Indonesia. Cuman masalahnya karena kita memframing kata qawam itu hanya pada satu makna yaitu pemimpin. Ternyata Bunda, pemimpin itu punya kekurangan. Apa kekurangannya? Gak mau dinasehati, gak mau diingatkan, egoisnya luar biasa, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Leres? Ada di dalam sosok yang di rumah? Ada? Ada enggak? Nggak usah takut-takut. Saya nggak tahu suaminya ibu-ibu yang mana, saya nggak tahu. Ada itu semua yang saya sebutkan? Tukang perintah, egois, nggak mau dinasehati, nggak mau diingatkan, gengsinya gede, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Nggak usah malu-malu buat ngangguk Bunda. Nggak akan diapa. Loh kita lagi ngaji untuk meluruskan yang salah ya kan? Karena kebanyakan laki-laki itu salahnya pada framing itu. Oh saya ini pemimpin di rumah tangga, nggak usah nasehatin dan nggak usah sosokan ngingetin. Egoisnya begitu tuh. Lupa kalau dia lagi salah arah yang ngingetin nakoda itu siapa? Wakilnya, anak buahnya, orang yang ada di sampingnya, jurumudi dan lain sebagainya. Begitu juga seorang suami ketika salah, jangan sungkan-sungkan Pak untuk dinasehati sama istri. Karena makna qawamah itu sosok yang telinganya selalu dipasang untuk mendengarkan setiap masukan dan nasihat dari istrinya. Kesalahan kita adalah hanya memframing makna qawamah itu hanya pada satu makna, yaitu pemimpin. Enggak salah, enggak. Dan saya enggak menyalahkan karena memang itu maknanya juga. Hanya saja kalau sempit
hanya satu makna pemimpin, maka yang terjadi seperti sekarang rumah tangganya. Nggak mau dinasehatin, nggak mau diingetin gitu kan. Ketika dinasehatin, ketika diingetin, seolah-olah kupingnya dengar, tapi mata dan pikirannya kemana-mana. Kan begitu. Atau malah meninggikan suaranya. Tahu apa sih kamu? Udah nggak usah ngomong-ngomong begitu, udah nggak usah soal nasehatin. Jangan ngajarin ikan berenang deh, dan lain sebagainya. Atau narasi-narasi apapun itu. Itu kesalahan para suami. Makanya wajar, akhirnya dia nggak punya arah dalam memimpin rumah tangganya. Akhirnya dia nggak bisa memperlakukan istri sebagaimana mestinya. Bagi dia, istri hanya sebatas seorang istri. Dan nggak bisa memperlakukan mereka dengan cara sebaik-baiknya perlakuan. Kenapa? Pak, mikirnya kalau saya begini, Pak. Istri, para wanita itu adalah sosok perempuan yang sangat disayangi dan dicintai oleh bapaknya dulu. Bahkan bapaknya gak pernah dan gak setega itu untuk ngomelin anak perempuan yang sangat dicintainya. Lah kok kita siapa? Cuman suaminya, orang baru, tiba-tiba kok kasar sama istri kita. Tiba-tiba kok seneng marah-marahin istri kita. Yang bisa jadi nanti malah istri kita itu bersaksi di hadapan Allah bahwa tidak ada kebaikan yang diajarkan oleh suamiku kecuali caci makinya. Kemana perginya kita? Diseleding, Pak, sama malaikat masuk neraka. Diseleding sama malaikat masuk neraka. Kan diseleding kan pasti jatuh kan? Jatuhnya ke neraka, Pak. Nah, itulah gambaran suami istri yang menjadi musuh. Maka fokuslah pada perbaikan kualitas diri kita sehingga kita menjadi sosok qawam di dalam rumah tangga kita. Karena punya 3 tugas, Pak. Qawam itu punya 3 tugas. Pertama, menghadirkan kepemimpinan di dalam rumah tangga kita. Apa dalilnya? Quran surat ke-25 ayat 74. Doa kita setelah sholat, Robbana hablana min azwazina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap ada kata zuriat di situ. Bukan kata walad yang digunakan oleh redaksi Quran. Artinya apa? Walad itu anak ini. Tapi zuriat itu anak, cucu, keturunan, cicit sampai kiamat. Semuanya sosok yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Sosok yang qurrata a'yun, Pak. Kita punya anak, cucu, keturunan yang qurrata a'yun. Pertanyaannya gini, kira-kira kalau anaknya qurrata a'yun, Bunda, Bapak sekalian, orang tuanya qurrata a'yun juga enggak? Iya kan? Pasti suaminya qurrata a'yun bagi istrinya, istrinya qurrata a'yun bagi suaminya, dan ayah ibunya qurrata a'yun bagi anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau tanya, udah belum kita jadi itu buat pasangan kita? Udah belum kita jadi itu untuk anak-anak kita? Masih kelamaan dan kesiangan kita tidurnya, Pak, Bu. Berharap anak-anak kita jadi anak-anak yang qurrata a'yun, tapi kita di depan anak-anak kita lebih sibuk dengan gadget kita dibandingkan dengan diskusi dan ngobrol dengan anak-anak kita. Anak-anak kita lagi cerita, kita sibuk dengan handphone kita. Anak-anak kita pengen ngajak main, kita tidur mengabaikan mereka. Di mana qurrata a'yunnya kita? Yang ada adalah kita ayah-ayah bisu dan ayah-ayah robot di dalam rumah. Makanya tema besar dari safari dakwah saya ini adalah Ayah Qawamah Bunda Salehah, Indonesia Krisis Ayah. Ayahnya ada tapi tidak hadir. Jadi kayak manekin, patung manekin dikasih ruh, Pak. Akhirnya dia kerja, cari nafkah, ya kan, ke ladang, ke pasar, ke tempat kerja, ke pabrik dan lain sebagainya. Jadi kayak patung manekin tapi dikasih ruh. Kan keras, kaku, karena dia patung, robot, kaku. Banyak gak ayah-ayah yang seperti itu? Banyak. Coba minta tolong sama anak-anaknya Bunda dan ayah sekalian di rumah, ambilkan satu kertas, ya, kasihkan ke anak yang paling besar yang sudah paham, sudah akil, bilang sama dia, "Nak, tolong ceritakan tentang ayah." Bikin satu kertas lagi, "Nak, ceritakan tentang ibu." Mana yang banyak tulisannya? Cerita tentang ibu. Karena dia setiap hari dengan
ibunya. Cerita tentang ayah bisa jadi kosong. Kenapa? Karena ayahnya hanya fokus pada tugas yang kedua, yaitu cari nafkah. Padahal itu hanya tugas kedua. Tugas utamanya jadi qawwam di dalam rumah. Berdialog dengan anak-anak kita, berdiskusi dengan anak-anak kita, memastikan keimanan mereka kokoh, memastikan besok lusa kita meninggal, merekalah yang mentalkinkan kita, dan lain sebagainya. Kalau ternyata besok lusa kita meninggal dan ternyata anak-anak kita belum siap dengan kondisi ketidakadaannya kita, artinya kita gagal dalam mendidik mereka. Maka tugas qawwam yang pertama adalah menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah. Maka dimulai dari diri kita sebagai seorang suami, suami-suami yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang selanjutnya, poin kedua, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah dirimu. Artinya apa itu? Isyarat dari Allah, para ayah, jaga diri kamu dulu. Belajar dulu, amalkan dulu ilmunya. Biar kamu selamat, nanti wa ahlikum naro. Dan kamu bisa menyelamatkan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Sudah Pak, diamalkan ayatnya? Hafal loh Pak kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hafal di luar kepala. Saking hafalnya di luar kepala, nggak masuk ke dalam hati, nggak diamalkan akhirnya. Betul kan Bunda? Itu tugas qawwam yang kedua, memastikan seluruh keluarga kita selamat dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak? Sudah memastikan itu Pak? Sudah memerintahkan anak-anak kita yang sudah balik menutup aurat Pak? Keluar dan di dalam rumah, keluar menggunakan kaos kaki, pakai pakaian yang besar, nggak pakai celana jeans ngetat di sana sini dan rambut terurai kemana-mana. Kalau sudah melakukan itu, berarti sudah ada ciri-ciri yang kedua. Anak cucunya insya Allah akan selamat. Tinggal dipertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ujian apapun yang dihadapinya, dia siap menghadapinya. Yang ketiga, surat ke-52 ayat 21. Ini visi akhirat dari seorang suami. Apa? Setelah memastikan keluarganya selamat dari siksa api neraka, maka suami yang qawwamah itu akan memastikan seluruh keluarganya masuk ke dalam surganya Allah. Pernah Bunda berdialog kayak begini, berdialog iman sama suami? Pernah enggak? Belum. Ikhtiarkan sekarang ya, untuk membahas bukan hanya tentang begini. Aduh Pak, nanti gimana anak kita? Sekolahnya di mana? Kondisinya masih online seperti ini. Pendidikan yang nggak maksimal diterima oleh dia dan lain sebagainya. Salah banget itu. Karena pendidikan anak itu 60% itu adalah rumah. 20%-nya itu baru sekolah. 20% sisanya adalah lingkungan. Berarti kan kita harus mengambil kue yang besar ini sebesar 60%. Nggak usah kita khawatirkan mau online ataupun offline. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sudah siap menjadi tenaga pendidik sebaik-baiknya pendidik bagi anak-anak kita. Kalau ternyata kondisi online seperti ini kita kalang kabut, ketar-ketir, kebingungan dan lain sebagainya, itu tanda isyarat dari Allah bahwa kita harus belajar bagaimana menjadi seorang ayah dan seorang ibu dan mendidik anak-anak kita dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana kita bisa membawa anak cucu keturunan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Padahal di sisi lain kita masih sering kebingungan bagaimana mendidik anak-anak kita. Jauh Pak, jauhnya luar biasa. Kita sibuk mempersoleh diri. Coba aja cek waktu-waktu sholat subuh. Rata-rata orang-orang yang usianya sepuh yang berangkat ke masjid.
Kalau saya lagi ngisi kajian subuh, Bunda, saya akan selalu tanya, Bapak punya anak laki-laki? Punya. Di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Tidur. Bapak mau soleh sendiri? Bapak mau masuk surga sendiri? Bukankah Al-Quran menggambarkan tentang visi akhirat bahwa orang yang beriman beserta anak cucu keturunannya akan masuk ke dalam surganya Allah, dan Allah tidak sekalipun menzalimi mereka. Karena ada bunyi ayatnya. Betul nggak Pak? Masjid subuh-subuh itu isinya siapa? Bapak-bapak, pemuda-pemuda ini kan, kolonial kan? Pemuda 45, pemuda-pemuda kolonial gitu. Padahal punya anak laki-laki yang sudah balik. Karena apa? Anak laki-laki itu ajak dan bawa ke masjid di usia mereka masih 4 tahun. Tapi Ustadz, dia nanti di masjid cuma tidur, enggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa jam sekian, di waktu yang masih gelap, di hawa yang masih dingin menusuk kulit itu, dia tahu dan dia sadar harus melangkahkan kaki kemana. Bukan malah ketika usianya sudah masuk SMP, SMA, ketika waktu azannya subuh, dia semakin menarik selimutnya. Bukan. Itu pendidikan iman yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk mengenalkan, membangunkan kesadaran tentang pentingnya peran masjid. Karena dalam sejarahnya dulu, pendidikan Nabi dan para sahabat itu di rumah-rumahnya Allah. Sehingga nggak ada biaya apapun Pak, gratis. Itu yang disebut dengan kutab. Dan bahkan tingkat selanjutnya yang namanya madrasah, itu pun tempatnya di masjid. Nggak perlu keluar biaya jutaan-jutaan untuk dengan dalih bangunan, cukup di masjid. Coba kita kembalikan fungsi itu lagi. Kenalkan anak-anak kita dengan rumahnya Allah. Ajarkan adab-adab terhadap mereka, bagaimana di majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga hati mereka tertambat di rumah-rumahnya Allah. Dan Rasulullah memberikan kabar kan, 7 golongan. Satu diantaranya adalah pemuda yang hatinya tertambat di rumah-rumah Allah. Apa yang akan mereka dapatkan? Mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan yang lainnya. Tugas siapa itu? Tugas seorang suami. Kalau mau jadi suami yang menyelamatkan dan juga selamat di akhirat nanti. Jadi, nah ini ada ayat turunannya. Apa amalannya? Surat ke-20 surat Toha ayat 132. Amalannya adalah sholat. Dan disebutkan oleh Nabi, sholat adalah yang pertama kali akan dihisab. Maka kenalkan kepada anak-anak laki-laki kita tentang sholat. Dan kenalkan kepada anak laki-laki kita kemana mereka harus melangkahkan kaki mereka saat dipanggil untuk mengerjakan sholat. Jadi ayah bunda sekalian yang salat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa nama surganya? Bahkan sampai sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 23 sampai ayat 24, disebutkan secara spesifik nama surganya surga Aden. Yang nanti akan ada kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok besar. Orang tua, kakek, nenek, cicit, buyut dan lain sebagainya, sampai terus ke atas dalam sebuah kelompok yang beriring-iringan masuk ke dalam surganya Allah. Nama surganya surga Aden. Begitu masuk ke dalamnya, datang malaikat dari semua pintu-pintunya mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera dan kebahagiaan buat kalian atas kesabaran yang sudah kalian kokohkan hati kalian untuk bersabar dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini. Bunda pernah berdialog iman dengan suami tentang pembahasan ini? Belum? Sudah dicatat? PR buat di rumah yang kedua, diskusikan dengan suami. Harus berani, Bapak, tolong rendahkan hati kita. Ya, rendahkan hati kita untuk sama-sama berdiskusi dengan pasangan kita. Karena apa? Ini GPS-nya biar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan sholat yang disebutkan di sini itu menjadi kunci paling besar
untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, surga Firdaus. Ada di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Ayat satunya, qad aflahal mu'minun. Amat sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Lari ke ayat 11-nya dulu. Mereka diberikan warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Apa amalan mereka sehingga mereka jadi orang beriman yang beruntung dan dapat surga Firdausnya Allah? Lari ke ayat kedua. Disebutkan langsung secara spesifik oleh Allah, mereka salat dalam kondisi dan keadaan khasyiun. Itu poin utamanya. Mereka salat dalam kondisi dan keadaan khusyuk, takut kepada Allah, dan besar harapannya kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat. Pertanyaannya, kita salat kita sudah khusyuk belum? Berarti masih jauh dari pintu surga Firdaus. Simple. Artinya ada yang harus kita perbaiki. Itu isyarat dari Quran. Begitu. Kita tanyakan sama diri kita dulu, sudah belum kita seperti ini? Kalau belum, itu isyarat dari Quran. Perbaiki. Tingkatkan. Ayo upgrade diri, ilmui, cari ilmunya, pelajari dan lain sebagainya. Jadi, ayah bunda sekalian yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Ridho sampaikan tentang konsep ayah qawamah dan bunda salehah di dalam Al-Quran. Saya tidak akan mendetailkan tentang tugas istri, karena tugas istri hanya 3 di dalam Al-Quran. 1, fasalihatu, matursun. Fasalihatu, jadi wanita yang salehah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Qanitatu, taat kepada suami dalam hal kebaikan. Ada yang nanya, apa hukumnya seorang wanita taat kepada suami? Mutlak dalam hal kebaikan. Yang terakhir, hafizatul lil ghaib. Dia menjaga cintanya, menjaga kesetiaannya ketika suaminya tidak ada di dalam rumah, tidak ada di hadapannya. Tidak ada tugas masak, nyuci, ngepel dan lain sebagainya, tidak ada bunda. Itu tugas siapa? Suami. Terus kenapa dilakukan oleh seorang istri? Nah, dia mau ngambil peran yang kedua, taat kepada suami, cari ridho suami, ngambil hati suami. Kenapa? Karena suami sudah berpeluh-peluh dan bersusah payah keluar rumah, berjihad, cari nafkah. Sesimpel itu. Karena sesalah-salahnya seorang istri, salahnya suami. Tapi Ustadz, saya sudah menasehatinya, saya sudah mengingatkannya, saya sudah mengajak pada kebaikan. Caranya baik tidak? Sabar tidak? Karena apa? Nah, ini kaidah untuk para suami kalau mau menasehati istri. Ada di Quran surat keempat ayat 19, sepertiga bagian akhir. Apa kata Allah? Perlakukanlah para wanita yang ada di rumah kalian dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena itu adalah salah satu sifat seorang suami qawwamah. Kalau kalian melihat keburukan, satu keburukan di dalam dirinya, maka yakinlah banyak kebaikan yang Allah hadirkan di antaranya. Karena ayah sekalian, bunda sekalian yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekurangan istri itu cuma satu tok. Apa kira-kira? Kekurangan istri itu cuma satu. Ketika dinasehati, kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka, ngomong terus dia. Nah, itu kekurangannya istri. Nah, makanya kita harus sabar dalam mendidik para istri. Karena kalau istri itu tidak ngomong, tantrum dia nanti. Ngomel-ngomelnya sama anak-anaknya. Nah, psikologi seperti inilah yang harus kita pahami sebagai seorang suami. Ini yang disebut dengan bahasa kasih. Simpelnya, banyak rumah tangga itu hancur, berantakan, bukan karena kita nggak paham tentang cinta, tapi karena kita tidak bisa mengekspresikan cinta kepada pasangan kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, sudah overlapping ya, karena memang ngebahas tentang rumah tangga itu sangat luar biasa bunda, ayah. Mohon maaf lahir dan batin juga, bukan Ridho menggurui, bukan. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya jauh lebih senior daripada Ridho dalam mengarungi fase kehidupan yang namanya rumah tangga.
Tapi semoga sedikit konsep berdasarkan Al-Quran ini bisa memperbaiki arah laju dari kapal rumah tangga kita, sehingga nanti bisa berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terdengar azan belum? Oh belum. Mau ada tanya jawab? Boleh kita selesaikan dulu. Mau tanya jawab? Azan tuh. Nah, berarti sudah. Mau sudah? Mau sudah? Mau sudah? Nggak usah nanya ya. Nggak usah nanya. Nanya. Dalam Mbak. Oh, oke. Saya handphone saya cuma satu, nomor saya cuma satu. Kalau mau tanya, saya kasih nomor pribadi saya. Monggo, silakan 08 777 36 22 170. Monggo, atas nama Ridho Febri. Insya Allah saya jawab. Kalau mau nanya jangan diketik, pakai voice note biar saya bisa paham tentang konteks pertanyaannya. Nanti insya Allah akan saya jawab juga dengan video call lagi, dengan voice note. Mahal banget tuh pakai video call, nanti ganggu orang lagi. Pakai voice note juga. Nomornya 08 777 3622 170. Itu nomor pribadi saya. Insya Allah saya balas. Sudah cukup? Sudah? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir. Ayah bunda sekalian, untuk silaturahimnya, juga untuk sebetulnya kami datang ke sini bukan, tujuan utamanya bukan untuk mengajak kontribusi untuk memuliakan adik-adik yatim ini, bukan. Lebih kepada silaturahimnya, silaturahim fisik dan silaturahim hati sebagai seorang saudara seiman, agar kelak kita bisa saling mengajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan kita ini betul-betul diterima dengan tangan terbuka. Jazakumullah khairan kasir untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada sikap kami yang kurang berkenan, dan saya secara pribadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan nyaman di hati para ayah bunda sekalian, minta dimaafkan, minta diampuni dengan segenap kerendahan hati. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.